Nah, yang ini, yang pertama dulu Mbak. Yang ini? Yang pertama yang hasil MRI. Oh. Nah, ini kan, dari hasil MRI ini kan menyatakan bahwa ini hasilnya adalah pecah pembuluh darah otak gitu. Nah, mungkin dikoreksi kali ya dok ya. Nah, kalau stroke itu kan dia ada yang namanya golden period time yang pada saat penanganan pertama kali. Betul. Nah, terus lanjut yang kedua Mbak Laras. Nah, ini pada saat saya pertama kali saya habis di MRI, bibirnya agak merot gitu, dan ini untuk ngeluar yang kiri. Nah, yang kanan ini buat ngeluarin darah yang menggenang di otak, dikeluarin gitu. Nah, terus lanjut lagi foto yang berikutnya. Nah, ini foto yang berikutnya ini kita lihat dari yang kanan aja kali ya. Yang kanan kan pertama kali saya latihan belum bisa berjalan itu dari rumah sakit, melatih gerakan untuk tangan dan kaki gitu. Terus lanjut lagi Mbak Laras. Nah, ini saya untuk makan aja waktu itu karena saya kenanya di bagian kiri, jadi kan dia miring itu berseberangan. Kalau stroke di bagian kiri, maka di bagian tangan dan kaki kanan itu setengah bagian kanan itu imbas dari stroke-nya gitu. Jadi setengah bagian yang arah berlawanan. Jadi saya waktu itu makan aja masih pakai makan menggunakan tangan kiri, tangan yang normal saya. Oke. Terus lanjut, ini pada saat saya setelah 1 bulan pulang dari rumah sakit. Jadi saya dirawat 1 bulan di rumah sakit. Jadi diangkut itu balik ke rumah itu menggunakan ambulans DKI untuk dari rumah sakitnya ke rumah. Terus lanjut lagi, nah ini adalah hasil dari yang saya konsumsi menggunakan MAD, Apple dan Biomed. Di situ ini hasil dari saya setelah mengkonsumsi MAD, Apple dan Biomed sudah bisa mengangkat tangan saya ke atas. Seperti ini. Bahkan bisa angkat 22 ya, Fer ya? Iya. Setelah konsumsi MAD. Jadi benar yang dibilang tadi sama dokter Richard, MAD itu sebenarnya fungsinya itu untuk memperbaiki sel-sel yang ada di otak gitu, jaringan-jaringan yang tadinya rusak di repair melalui video MAD plus itu. Melalui itu dari situ saya terbantu untuk bisa melakukan gerakan tangan, gerakan kaki juga gitu melalui dari suplemen itu dari saya. Oke, mungkin Ferry bisa menceritakan kenapa asal muasalnya Ferry bisa kena serangan stroke. Jadi mungkin teman-teman bisa dengar. Asalnya itu kejadiannya waktu kalau nggak salah hari Minggu, saya habis meeting itu mau jemput istri saya, dia ada outing dari kantor. Nah, di tol itu ban saya bocor, ban mobil, dan saya maksain untuk pakai dongkraknya. Bawaan dari mobil itu yang pertama itu udah sampai bengkok,
Nah Vekov itu saya karena udah 3/4 ban penggantinya udah terangkat, jadi pas sudah itu 3/4 saya maksain, karena kalau manggil kalau di tengah tol itu kalau manggil hari Minggu kan agak susah dan lama itu. Nah saya paksain untuk jalanin dongkrak yang bengkok itu. Nah akhirnya tahu-tahu saya pingsan gitu. Pas pingsan kondisinya kurang lebih sekitar setengah jam saya bangun. Nah saya merasa makin lemes di bagian kanan, tangan kanan dan kaki kanan. Tapi saya tetap berangkat jalan ke dalam mobil. Saya kontak istri saya, bilang tangan saya sama kaki itu nggak bisa digerakin gitu. Nah posisinya itu udah mulai lemes, terus dari suara juga udah mulai kayak suaranya udah kayak mulai pelat gitu ya. Udah nggak kayak seperti biasa. Dulu kan saya seperti ini bibirnya kayak yang tadi di foto itu, bibirnya itu miring gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus matanya juga tutup sebelah yang bagian kiri gitu. Jadi itu sih kejadian awal gitu sih tante. Nah tapi kurang dari 3 jam itu saya udah dibawa ke rumah sakit, dan langsung dari rumah sakit bilang retensinya itu kurang dari 3 jam itu masih bisa ditolong gitu, karena udah masih masuk golden time. Kalau udah lebih dari 3 jam, kemungkinan kan di bagian otak itu makin menggenang, dan itu mungkin bisa dibilang sulit untuk bertahan hidup gitu. Karena kan dibilangin, saya sempat baca juga, golden time itu 15 menit pertama itu masih sedikit, 1 jam itu udah mulai lumayan banyak. Nah 3 jam itu udah hampir setengah area memperluas genangan air. Nah kalau udah 6 jam itu udah menggenang semua, dan itu yang jadi memperparah. Jadi ibaratnya kayak kita aliran listrik, kalau aliran listrik kita kan tergenang airan rusak gitu. Itu sih kalau infonya yang saya dapat sih tante. Oke. Mungkin bisa dikomunikasi sama dokter Richard gitu. Mungkin bisa ditanggapi dok. Jadi begini ya, untuk yang golden time itu. Kalau menggenang itu bukan hanya ya kan, kalau menggenang itu kan itu cairan darah, itu cairan, betul. Kalau dia menggenang itu dia akan menggenjat cairan otak, karena kan cairan itu bertekanan. Kalau menggenjat itu otomatis akan merusak kan, karena jaringan otak ini lunak, jaringan lunak ya, makanya darah juga tidak boleh sampai menggenang ya. Itu pertama. Yang kedua, kalau ada menggenang itu otomatis, bayangkan selang ini putus, dia menggenang, di ujungnya kan tidak mengalir ini darahnya kan. Nah itu juga berarti ya organ yang ada di selang satunya lagi kan tidak mendapat suplai darah lagi ya. Jadi itu dua yang paling berbahaya kalau ada muncul kayak tadi di darah ya, ada genangan darah.